Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa ala. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak ini dari umatnya sampai akhir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sejenak kita akan menyimak satu persoalan dari perkara agama kita yang perlu untuk mendapatkan perhatian, yaitu di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Ijtanibu as-sab' al-mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang mubiqat. Mubiqat artinya muhlikat, yaitu membinasakan. Maksudnya membinasakan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin di dunia dia selamat, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat dia masih. Apa 7 perkara yang membinasakan yang dimaksud di sini? Para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah wa ma hunna?" Wahai Rasulullah, apa saja 7 perkara yang membinasakan? Lalu kata Nabi SAW, asyirku billah, ini yang pertama, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihir, yang kedua melakukan sihir. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafs allati haramallahu ilaihi, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia punya alasan, dan alasan itu dibenarkan oleh syariat. Kemudian yang berikutnya wa'aklul riba, yaitu memakan riba. Kemudian wa'aklul malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz za'ab, dan kabur dari medan perang. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Ini 7 persoalan. Dia masuk ke dalam kategori dosa-dosa besar. Dan orang yang menjauhi dosa besar, jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Oleh karena itu penting bagi seorang muslim untuk dia menjauh dari dosa besar. Kenapa? Tentunya kita punya goal dalam kehidupan. Apa goal kehidupan kita? Yaitu agar kita mati muslim. Ya, sebagaimana wasiat para nabi pada anak-anaknya, wasiat Ibrahim pada keturunannya, wasiat Yakub kepada anak-anaknya, wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya. Innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Jalla wa ala, Dia telah memilihkan untuk kalian agama itu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.
Apa yang dimaksud jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim? Memang kita bisa setel itu. Ada orang yang bisa setel saat datang kematian dia di atas Islam. Artinya apa? Maksud dari karena dengan ujung itu jangan kalian mati kecuali Islam. Adalah istiqomah di atas Islam. Ya. Hingga ketika datang kepada kalian kematian itu nggak punya. Ya, kalian dalam keadaan berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang tidak mungkin diberi taufik untuk dia bisa mati sebagai muslim kecuali kalau dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah ini dia perlu belajar ilmu. Dia harus menjauhi dosa-dosa besar. Nah, dalam hadis yang tadi dikutip itu disebut ada 7, sedangkan dosa besar itu ada banyak. Bukan cuma 7. Sampai Al-Imam Al-Dhahabi, begitu juga Muhammad bin Abdul Wahab dan para ulama yang lainnya, mereka membuat kitab menghimpun di dalamnya macam-macam dosa besar lebih dari 7. Cuma yang 7 ini yang perlu kita pikirkan. Nah, fadilahnya orang meninggalkan dosa besar. Dan dosa itu ada 2 macam. Ada kabair, ada yang namanya shagha'ir, ada dosa besar, ada dosa kecil. Fadilahnya kalau seorang menjauh dosa besar, dosa kecil itu maaf. Berarti kalau misalnya dia nggak punya dosa besar, karena dia menjauh dosa besar, kemudian dosa kecilnya dimaafkan, berarti dia punya dosa. Namun maka jalannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dari sisi. Ya, dari akan hal ini kita dapati seperti misalnya firman Allah dalam surat Nisa ayat 31. Kata Allah Jalla wa Ala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu, nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima." Yang artinya kalau kalian menjauhi kaba'ira ma tunhauna 'anhu, dosa-dosa yang besar di mana kalian dilarang dari nukaffir 'ankum, kami akan menggugurkan dari kalian saya ini dosa kecil. Ya, wa nudkhilukum mudkhalan karim. Dan kami masukkan kalian ke tempat yang penuh dengan kemuliaan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat tentang masalah ini atau yang senada dengannya ada banyak. Ya, sebutkan dalam Al-Quran, begitu juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti misalnya salawatul khams, wal jum'ah ila jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, idza jantum ibatil kabar. Salat 5 waktu dia bawa datang subuh salat, zuhur salat, ya, terus sampai isya salat. Ya. Wal jum'ah ila jum'ah, Jumat berangkat. Pekan depan juga sholat Jumat ya. Ramadan juga Ramadan. Maksudnya dia puasa di bulan Ramadan. Ya, tahun lalu dia puasa, tahun ini dia puasa, tahun depan dia puasa, gitu panjang tahunnya. Walaupun bila umrah dan umrah. Kalau punya rezeki dia umrah. Tahun berikutnya dia umrah. Ya, dia umrah lagi. Mungkin absen setahun. Kemudian di tahun berikutnya dia umrah lagi. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mukaffiratun lima bainahunna. Itu semua menggugurkan dosa besar di antara kita. Maksudnya dosa dosa besar, dosa kecil. Tapi apa kata Nabi? Tidak jatuh dibandingkan. Kalau dia menjauhi dosa besar. Jadi selaras ayat sama hadis. Di berlinya seseorang fasilitas dosa-dosa kecil yang gugur dengan sebab ketaatan yang dia kerjakan seharian, dia rutinitas sholat,
dari rutinitas, ya, sholat Jumat, ya, puasa Ramadan, ya, rutinitas harian, sholat 5 waktu, rutinitas pekanan, Jumat dan Jumat, rutinitas tahunan, Ramadan, Ramadan, rutinitas kapan kita punya rezeki umrah. Itu menjadikan dosa-dosa kecil itu gugur begitu saja. Tapi fasilitas ini baru dikasih kepada siapa? Kepada orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Artinya, kalau dia belum berlepas dari dosa-dosa besar, dia masih kerjain dosa besar. Fasilitas ini dia. Berarti jalannya lebih berat, lebih sulit, ya, perjalanan dia dalam menuju Allah daripada orang yang menjauhi dosa-dosa. Jadi gampang apa susah? Teorinya gampang. Jauhi dosa-dosa. Kerjain rutinitas ibadah harian, pekanan, tahunan. Itu yang kita lakukan. Maka dosa-dosa kecil menjadi gugur. Maka kita menghadap Allah dalam keadaan seperti gak punya dosa. Ya, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqil a'li wan naru mithlu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada kalian dari tali sendal dia, dan neraka juga demikian. Artinya masuk surga itu mudah, begitu juga mudah seseorang berjalan ke dalam rangka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah ingat, ya, pernah saya sampaikan yang pertama di sini. Seingat saya, itu tentang dosa besar yang pertama, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak akan ulangi lagi. Ya, kesyirikan cuma dalam mengingatkan adalah, ya, da'watu ghairihi ta'ala. Itu di saat kamu beribadah kepada Allah, kamu juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti beribadah kepada malaikat, pada jin, pada orang-orang saleh, pada kuburan-kuburan yang diselamatkan, mengibadahi, ya, objek-objek tersebut. Ini adalah kesyirikan yang dimurkai oleh Allah, yang merupakan dosa besar yang tidak diampuni, ya, sampai orang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sihir. Sihir ini mirip-mirip dengan kesyirikan, namun dia lebih spesifik. Sihir itu kalau yang sekarang ya, populernya magic. Ya. Tapi, ya, di masyarakat yang awam dia dikenal seperti misalnya santet, telur, ya, yaitu mencederai korban dengan cara-cara yang tersembunyi. Bagaimana namanya adalah sihir, dan sihir itu mengandung makna yang tersembunyi, terselubung. Ya. Maka begitu juga praktek sihir adalah praktek untuk melukai korban dengan cara-cara ini. Ini biasanya tidak dilakukan kecuali orangnya berkolaborasi dengan jin dan setan. Nah, ya, akan kita bahas pada kesempatan di malam hari ini tentang dosa besar yang ketiga, yaitu qatlun nafs, yaitu membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Ya. Apa jiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan untuk dibunuh? Yang pertama, jiwa seorang muslim, kecuali kalau dia punya alas. Ya. Berarti boleh Ustaz kalau punya alas, dengar dulu. Ada hadisnya. Kata Nabi SAW, la yahillu damu imri'in muslimin illa billah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu dari 3 alasan. Yang pertama, nafs bin nafs. Jiwa dibalas oleh jiwa. Itu hukum qisas.
Ya. Seperti misalnya seorang membunuh muslim lain dengan sengaja. Jadi kalau ada unsur kesengajaan, baru ada kisos. Kalau nggak ada unsur kesengajaan, nggak ada kisos. Ya. Jiwa dibalas dengan jiwa. Nah, cuman nggak boleh seorang itu ya main hakim sendiri. Ya, yang memutuskan kisos itu siapa? Pengadilan. Ya, bila diputuskan kisos, maka al-ghajurnya bertindak untuk ya membunuh si ya pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ya. Atain musan. Orang yang sudah menikah, kemudian dia berzina. Ini pun kalau kenapa? Ya, kalau apa? Ya. Adapun kalau seorang itu misalnya dia berzina, seperti misalnya dia hidup di negeri yang tidak menegakkan hukum Islam, walaupun dia mengaku tidak akan ditegakkan hukum rajam kepadanya. Apakah cukup dia bertobat kepada Allah? Cukup. Dia sembunyikan dosanya, dia taubat kepada Allah dengan taubat nasuh, ya, nggak ada dosa yang diampuni. Kalau orang taubatnya benar, maka dia harus sungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Quran, ya, qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah Jalla wa Ala, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam urusannya, yang kalian putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Jadi dengan taubat nggak ada dosa yang tidak diampuni. Termasuk syirik. Syirik pun dengan taubat diampuni oleh Allah. Tapi kalau nggak taubat, misalnya orang bawa dosa menghadap Allah, baru di sini ada pengecualian. Yaitu dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Itu ya Pak. Jadi kalau tanpa taubat, baru dosa itu ada pengecualian. Ada dosa yang diampuni tanpa taubat. Ada pun selain syirik, gimana kedudukannya? Misalnya pernah membunuh jiwa yang diharam, atau pernah zina, ya, wayang firman mengatakan dan Allah mengampuni selain kesyirikan bagi siapa yang mampu. Jadi dia itu punya peluang, punya kans untuk diampuni oleh Allah begitu saja. Apa yang informasi? Cuma perlu diperhatikan bahwa ini tidak berlaku bagi semua orang, melainkan hanya bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan kemungkinan besar itu bukan dia. Ya, biar kita jangan ya, menggampangkan dosa. Kalau ini kan bukan syirik, dan bukan syirik, ya, ada peluang untuk diampuni dan sikat saja. Belum tentu mas. Belum tentu Anda termasuk orang yang Allah kehendaki untuk mendapat ampunan. Karena Allah Jalla wa Ala sebut lima hanya bagi siapa yang mampu. Ini dua. Yang pertama yaitu an-nafsu bin nafs. Jiwa dibalas dengan jiwa. Sah. Yang kedua, at-thayyibul zani, yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidinnya pada jamaah, yaitu orang yang meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaah kaum muslimin, menukar agamanya dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu. Hukumnya ya itu dibunuh. Kita bicara tentang hukum Islam, kita bicara tentang hukum di negara kita. Dalam Islam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang menukar agamanya. Selain tiga hal ini, jiwa seorang muslim dia amanah. Apa itu? Pertikaian karena Islam, ya, kan, ya, bolak-balik berita di ya televisi, di internet, ya, ada yang kemarin yang ditemukan dalam koper di Selokan, ya, perempuan Jawa Timur, ya, menjadi korban mutilasi gara-gara Islam, ya. Dan sesudah cerita pembunuhan kata
Begitu juga pertikaian karena harta, biasanya karena waris. Ya, itu juga pertikaian karena ya ketersinggungan, ya, merasa harga dirinya diinjak, ya, atau gampang tersinggung sehingga akhirnya ya dia melakukan pembunuhan. Dan banyak lagi sebab, ya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di khutbah wadahnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah khutbah di haji wadah, haji satu-satunya yang Nabi kerjakan. Ya, setelah itu Nabi wafat, lama lagi Nabi wafat, disebut dengan haji wadah. Nabi khutbah di situ di hadapan para sahabat. Diawali dengan ucapan Nabi la ilaha illallah ba'da antum hadza, sepertinya setelah tahun ini aku tidak bisa lagi ketemu. Dia udah tahu, dia udah punya firasat. Karena sudah turun firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," yang menunjukkan bahwa agama ini sudah sempurna. Apalagi hajat Nabi ada di umatnya kalau agama sudah sempurna. Sehingga Nabi memiliki firasat. Karena Nabi bilang, "La ilaha illallah ba'da yaumikum hadza." Sepertinya aku lagi bisa menjumpai kalian setelah tahun. Di antara pesan yang beliau titipkan di khutbah hajat itu, "Fala tarji'u ba'di kuffar." Jangan kalian balik lagi menjadi kufur seperti yang dari ba'dukum, di mana di antara kalian saling bunuh. Ini jiwa muslim. Termasuk juga jiwa yang diharamkan, jiwa orang kafir. Dari orang kafir, ya, dhimmi, orang kafir mu'ahad, dan orang kafir muslim. Termasuk juga kafir harbi, namun ya di luar medan perang. Ya, orang kafir harbi nggak boleh dibunuh kalau di luar medan perang. Di luar medan perang, ya haram darahnya untuk dibunuh. Seperti misalnya seorang utusan, ya, dari negara kafir yang muslim umat Islam, ya, maka ya, apabila mereka itu menjalani tugasnya sebagai utusan, ya tidak boleh, ya kita berkhianat. Hatta kepada orang kafir yang memerangi kita, dilarang seorang muslim itu boleh. Nah, ini ya orang-orang yang diharamkan dalam agama kita, ya, untuk dihilangkan nyawa dan membunuhnya termasuk dosa. Jadi membunuh muslim, ya, yang sengaja tanpa alasan dosa besar. Ya, begitu juga membunuh ya orang kafir yang diharamkan, ya, dari kafir, ya dhimmi, mereka yang menunaikan kewajiban membayar upeti pada pemerintah muslim, ya, dan mereka hidup di bawah kekuasaan kaum pemerintah muslim. Kemudian yang kedua kafir mu'ahad yang terikat perjanjian damai, ya, dengan pemerintah Islam, dan kafir yang ketiga yang juga diharamkan adalah kafir musta'ab yang keamanannya dilindungi. Ya, seperti misalnya duta-duta besar, nggak boleh seorang muslim itu ya berkhianat kemudian melakukan perdagangan di kedutaan-kedutaan atau tulis-tulis yang melancong, ya, nah mereka masuk ke negeri Islam ya dengan jaminan keamanan, cap visa itu di paspor mereka itu jaminan aman, nggak boleh, ya, dengan alasan ya kan dari Amerika merangi kaum muslimin di Palestina, itu dia kafir habib, sikat aja, nggak boleh dalam Islam. Ya, ini orang-orang yang jiwanya haram untuk dibunuh. Nah, terkait dengan yang pertama adalah Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93. Kata Allah Jalla wa'ala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya muta'ammidan, ya fajazaohu jahannam khalidan fi. Maka balasannya adalah neraka jahanam. Ya, mereka kekal di dalam. Dia kekal di dalam neraka. Khalidan fi. Maksudnya al-muqsud tawil, yaitu dia tinggal di neraka dalam tempo yang panjang.
Ya, dia tinggal di neraka itu gelap limanya. Gimana kita tobat? Mantaban atau lapan selesai. Karena siapa yang tobat? Allah terima tobatnya. Ya, dia tobat. Maka tidak lagi dia diancam dengan ancaman yang berat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bahwa di Allah ini ancaman yang kedua Allah murka padanya. Walah dan Allah nanti. Kemudian wa'ad dan Allah berkatakan azimana. Yang keempat dan Allah siapkan buat dia adab yang pedih. Ya. Jadi ada buat orang itu melakukan pembunuhan pada seorang muslim yang dihapusnya dengan unsur kesalahan. Ya, dan dalam fikih Islam itu membunuh ya, ada 3 macam. Yang pertama adalah kesengajaan murni. Itu murni kesengajaan. Yaitu mengerjakan suatu tindakan ya, yang menghilangkan nyawa seseorang. Ya, dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Ya. Ataukah dia lakukan itu dengan alat yang ya, dugaan besar apabila itu dilakukan akan menghilangkannya. Ini pembunuhan dengan unsur kesengajaan. Seperti misalnya orang lagi tidur, ya, ditikam. Kasus yang lagi ramai tentang seorang pengacara, ya, yang dia membunuh satpamnya, satpam apa supirnya, ya, lagi tidur, ditikam. Ya, dia baru beli pisaunya itu 6 hari yang lalu sebelum dia lakukan aksi. Ini sengaja. Ya. Yang kedua yaitu yang murni nggak sengaja. Kedua murni nggak sengaja. Yaitu melakukan suatu tindakan, ya, yang dia tidak ya perkirakan, seperti melempar ke satu arah, kemudian menimpa seseorang, kemudian yang meninggal. Ya. Seperti orang yang mati yang tembak, misalnya dia lempar tembakannya ke ruang kosong, ternyata di belakang situ ada orang lagi meninggal. Dia lempar ke semak-semak, ya, atau dia lempar batu ke semak-semak, atau dia buang barang ya ke semak-semak karena kepala orang, ya, ternyata dari tindakannya itu orang mati. Nah, ini yang murni tidak sengaja. Yang ketiga yaitu ya pembunuhan yang dilakukan, ya, yang disebut sebagai kesengajaan yang tidak sengaja. Ya, kesengajaan yang tidak sengaja. Sengaja atau tidak sengaja ini gimana? Itu dia melakukan suatu tindakan sengaja, tapi bukan mau bunuh. Sebenarnya cuma pengen mau bunuh kain ini, nggak pengen mah. Itu kesengajaan. Jadi dia memang sengaja, yang bukan mau bunuh. Cuma pengen kasih pelajaran aja, dikasih pelajaran aja. Potong aja kupingnya, cuma pengen kasih pelajaran. Gara-gara kupingnya dipotong mati. Ini sengaja ya, ini masih ya. Nah, yang dimaksud dalam pembahasan di sini yaitu yang ada unsur kesengajaan. Ya, hanya ancamannya berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fajazaa'uhu jahannam." Ya. Maka balasannya ya neraka jahanam. Nah, orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, apabila ya dia berhasil diamankan, ya berhasil diamankan, atau dia misalnya menyerahkan diri, maka hukumnya sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran itu ya jiwa dibalas dengan jiwa. Berlaku di situ adalah hukum apa? Hukum qisas. Ya. Kecuali kalau keluarga mayit memaafkan.
Ya kecuali kalau keluarga itu memaafkan dari kisosnya. Maka kalau misalnya keluarga ingin memaafkan dari kisos, apakah si pelaku itu terbebas dari semua kewajiban? Belum. Apa yang harus dia lakukan? Dia wajib membayar dia, yaitu denda yang dia bayarkan, ya, dan dendanya itu ditentukan oleh hakim. Ya, dan dalam kitab fikih itu dendanya 100 ekor unta. 100 ekor unta. Ya, kalau satu ekor unta itu setara dengan harga sapi, misalnya, 25 juta, enggak? Berarti 2,5 miliar dari, ya, 40 ribu dari yang penuh dengan unsur saja. Ya. Yang dia bayarkan halal, satu itu. Ya, dia ambil dari hartanya. Dia ambil dari hartanya. Ya. Nah, itu jadi ada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan membunuh jiwa yang diharamkan. Dari yang lain yang menunjukkan beratnya dosa ini, yaitu yang ada pada surat Al-Furqan ayat 68. Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi." Dan orang-orang yang tidak menyeru di samping Allah kepada kesembahan yang lain. Nah, ini selalu yang pertama, yang dalam penyebutan dosa top levelnya itu pasti kesyirikan. Ya, karena dia bilang ya dosa yang paling besar. Ya. Kecuali Nabi SAW bertanya, ayyudan bi'adha, dosa apa yang paling besar? Dan Nabi asyir an taj'al lillahi iddan wa huwa khalaqah. Kamu jadikan bagi Allah tandingan. Tandingan dalam hal peribadahan. Kamu ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada siapa. Padahal Allah semata dialah yang menciptakan. Kemudian yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Dan dia tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Ya, alasan yang dibenarkan yang tadi ya di awal pembahasan. Ya, jiwa dibalas dengan jiwa, begitu juga. Ya, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, kemudian orang yang menukar agamanya. Wala yaznu, dan dia juga tidak melakukan zina dan berzina. Karena zina ini merupakan fahisyah. Fahisyah itu Allah sebut dalam banyak ayat. Ya, innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabil. Sesungguhnya zina itu adalah fahisyah. Yang fahisyah itu artinya ma tanaha qubuhum. Yang keburukan yang sampai kepada puncak. Yang puncak keburukan itu ya adalah zina. Ya. Makanya dia disebut sebagai fahisyah. Wa maqtan, dan sebab kemurkaan, wa sa'a sabil, dan jalan hidup yang paling buruk. Ya. Nah, kita nggak boleh diam di sini. Di lingkungan kita, di masyarakat kita, di tempat-tempat kerja kita, ya. Kita nggak boleh sedikit pun memberikan ruang toleransi kepada malam ini. Ya. Akan disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah, tidaklah tersebar di satu kaum perzinahan sampai mereka melakukannya terang-terangan, melainkan Allah Jalla wa'ala akan timpakan kepada kaum tersebut penyakit yang Allah tidak pernah timpakan kepada kaum sebelumnya. Ya. Kemudian kata Allah, "Mayyaf'al dzalika yalqa athama." Dan barang siapa yang melakukan perbuatan itu, dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan mikul dosa. Ya. Yudha'af lahu al-'adzab yaum al-qiyamah. Dari kiamat dosanya dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa ala. Wa yakhlud fihi muhanan. Dan dia kekal di neraka jahanam dalam keadaan hina. Illa benar. Kecuali orang yang tahu.
Jadi nggak ada dosa ya yang tetap ya, melekat pada diri seseorang dengan taubat. Tapi dosa-dosa ini semua bisa hilang ya kalau dia masih sempat bertobat sebelum ajal menjemput. Kemudian dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya, ayu dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar? Kemudian beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu kamu menjadikan bagi Allah tandingan padahal Allah lah yang menciptakanmu. Kemudian Nabi ditanya lagi, tsumma ayyu, kemudian setelah itu apa? Jadi mengetahui maratib ya, tingkatan-tingkatan dosa itu ini ya, ilmu yang bermanfaat ya, agar kita bisa dari ya dosa-dosa itu. Kemudian ketika Nabi ditanya tsumma ayyu, kemudian apa setelahnya? Maksudnya di bawah dosa syirik. Kemudian kata Nabi SAW, taqtula waladaka khasyatan amma. Kamu bunuh anakmu karena takut ikut makan nasi. Jadi masuk ke dalam pengertian membunuh jiwa yang diharamkan dan membunuh janin. Ya, menggugurkan janin. Ya, yang sudah ditiupkan padanya ruh. Ya. Ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu dan diikuti oleh orang jahiliyah. Ya. Mereka takut kalau punya anak pun miskin. Hingga ketika dia tahu istrinya ya hamil lagi dan ya, karena dia takut miskin, dan dia minta kepada istri dia bunuh. Ada perilaku perempuan-perempuan yang menjual dirinya kemudian hamil di luar nikah, mereka punya persoalan yang lebih besar dari kesembilan. Berlipat-lipat persoalannya yang pertama zina, ya, kemudian juga ya, membunuh jiwa yang diharamkan. Kemudian yang berikutnya kata para sahabat itu mayu, kemudian apa selanjutnya? Kemudian kata Nabi antuzania halilat tajani, yaitu kamu berzina dengan istri tetangga. Ya. Jadi zina itu dia sendiri adalah maksiat, dosa besar. Namun dia punya tingkatan yang berbeda-beda. Berzina dengan ya halilat tajani itu lebih berat hukum di sisi Allah Subhanahu berzina dengan orang asing. Ya, makanya kemudian dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tahu bahwa yang namanya membunuh jiwa yang diharamkan itu satu peringkat kedudukannya dalam dosa besar di bawah kesyirikan kepada Allah Subhanahu. Penyebutan Islam digandeng. Ya, digandeng. Dan bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan membunuh jiwa itu ibarat membunuh seluruh ya manusia. Kata Allah dalam Al-Maidah ayat 32, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nas. Barang siapa yang membunuh jiwa bukan karena orang itu membunuh, jadi bukan dalam rangka penegakan hukum qisas, atau dia melakukan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatala an-nas. Seolah-olah orang manusia, orang yang menghilangkan nyawa tanpa alasan. Seolah-olah di mata dia manusia itu sama, nggak ada harganya. Jadi dia bukan hanya menghilangkan nyawa si korbannya, namun seolah-olah dia menganggap nyawa manusia itu semuanya tak ada. Dan disitulah apa yang dia lakukan itu diibaratkan seperti orang yang manusia. Maka dia dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar yang berat, yaitu qatlul amal, yang membunuh
jiwa yang diharamkan dengan kesengajaan. Yang pertama adalah jiwa seorang muslim. Yang kedua, jiwa orang kafir. Disebut dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi niyyah," dalam riwayat lain, "Man ada mu'ana." Itu orang kafir tinggi. Dalam riwayat yang lain, orang kafir mu'ana. Orang kafir artikan perjanjian. Untuk hidup damai, hidup berdampingan. Kemudian dia penuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku adalah lawan dia. Tidak dipasang badan untuk siapa? Nggak ada agama yang seagung ini dalam menjaga kemanusiaan. Hidup berdampingan. Seperti halnya Islam menjaga. Sampai disebutkan dalam hadis bahwa ada hadisnya. Aku sendiri akan menjadi lawan dia nanti. Bagi orang yang membunuh orang kafir yang oleh jiwanya. Kata Nabi itu sendiri yang terjadi. Lawan dia nanti. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa. Karena dosa besar itu pengertiannya. Kapan suatu dosa disebut dosa besar? Kalau ada ancaman khusus. Misalnya ada ancaman khusus riba. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahu himainan." Jangan kalian saling riba, apakah kalian mau makan daging bangkai saudaranya yang sudah mati sedangkan dia masih hidup? Ancaman khusus. Itu juga ancaman dalam hadis. Begitu juga ada penyebutan laknat. Bahwa pelakunya dilaknat, dimurkai, berarti itu dosa besar. Ini kaitnya, ini bingkai. Dan juga ada ancaman umhah. Seperti misalnya zina. Apakah dia itu sama-sama yang satu perawan, yang satunya lagi berjanda, atau sudah menikah? Masing-masing ada hukum haknya dalam Islam. Maka semua dosa yang di situ terdapat ancaman, murkaan, laknat, begitu juga ancaman khusus berupa adab, seperti misalnya niyah al mayit, meratapi mayit, tinggal oleh orang yang dia cintai, suami tinggal istri dengan suami, anak tinggal orang tua, kemudian dia meratap, itu ada ancaman khusus. Maka dosa itu adalah dosa besar. Atau ada ancaman hukum had, maka dia dosa besar. Kalau terus dia lakukan, kemudian dia masih bertaubat, maka dia diancam dengan siksa di neraka. Dan dosa-dosa kecilnya yang seharusnya dalam Islam tadi apa? Gugur dengan seorang mengerjakan ibadah harian, nggak jadi gugur. Jadi dia pasti taat, gugur di dosa kecil, dan dia terancam dengan siksa yang berat. Allahu ta'ala a'lam. Boleh. Kalau ada rencana udah masuk azan dulu. Azan dulu Pak. Azan dulu. Azan dulu. Azan dulu. Muadzin lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ini ada rencana pembunuhan ya. Saya juga datang, kok datang, bukan yang dicari itu nggak ada, nggak ketemu. Ketika hari ketemu, dia minta maaf, itu bagaimana? Ya, Masya Allah. Ini kasus ya. Gimana kalau ada rencana pembunuhan, kemudian sudah disiapkan semuanya gitu ya Pak? Ya. Kemudian dicari, Ya, dicari, ketemu. orangnya mau dibunuh nggak ketemu. Ya, nah, sampai batas ini, itu berlaku hadis. Tidak kapal muslimah bisa diterima dan fardhu al-maqtul binnar. Apabila dua muslim berjumpa, dua-duanya bawa senjata, maka ya yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya di neraka. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, ada qatil, kama balal maqtul? Yang terbunuh ya, yang membunuh ya di neraka. Dan dia membunuh. Terus bagaimana dengan yang terbunuh? Kata Nabi, "Innahu kana harisun ala qatil sahibi." Dia tidak berhasil membunuh lawannya, malah dia yang terbunuh. Tapi kan dia juga pengen bunuh. Jadi hukumnya sama seperti hukum orang yang berhasil. Itu juga berlaku hadis di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man hamma ya bisa jihatin fahamilah ya barang siapa ya ingin mengerjakan suatu keburukan dosa kemudian dia berhasil mengerjakannya ya kutiba indahu ya sayyi'atan wahidah maka dia akan menanggung satu dosa ya tapi kalau bisa tidak berhasil melakukannya ya tidak jadi mengerjakannya maka ditulis baginya satu kebaikan kalau dia batalin niatnya itu satu kebaikan ya jadi ini kan dua keadaan yang pertama ya ketika dia sungguh-sungguh sebenarnya dia tuh dan dia nggak berhasil ya dia dapat ya seperti orang yang mengerjakan terus saya seperti orang yang mengerjakan
Karena dia sudah masyarakat sebab, sudah menempuh sebab. Beda dengan orang yang tidak berhasil, ya, karena tobat. Ya, nah, pada kasus yang tadi diceritakan orang tersebut tidak berhasil, tapi ketika ketemu lagi, malah dia minta maaf. Berarti mana yang berlaku bagi dia? Maka dia berlaku baginya satu pahala. Karena dia mengurungkan niatnya, ya, untuk melakukan kejahatan kepada seseorang, itu nilainya satu kebaikan, maka dia nggak jadi dapat satu dosa. Walaupun sebenarnya kalau dia nggak minta maaf, dia kena dosa tuh, seperti orang yang berhasil melakukannya. Karena gagalnya dia dalam melakukan suatu tindakan tadi bukan karena taubat, karena nggak ketemu, gitu ya. Itu satu dosa sebenarnya. Ya, seperti orang yang mau maling, kemudian dia lihat ada patroli. Nah ini nggak sama seperti orang yang mau maling terus nggak jadi, takut sama Allah. Beda. Jadi orang yang mau mengerjakan satu dosa, kemudian gagal karena situasi, itu ditulis seperti orang yang berhasil mengerjakan. Ya, dia sudah punya azan, sudah siapin perangkatnya, dia sudah atur jamnya, dia sudah gambar petanya, gagal. Ya, ini karena situasi, maka dia dihitung seperti orang yang berhasil. Lain hal kalau dia urutkan niatnya karena takut sama Allah. Jadi yang pertama itu satu dosa, kemudian ketemu lagi dia minta maaf dan satu pahala. Ya, nah, apa yang jadi dosa dia yang keluar, ya, itu gugur dengan, ya, dia urungkan niatnya dengan dia minta maaf kepada orang yang ingin dia urungkan. Itu Pak. Tapi kalau misalnya dia nggak minta maaf, ya, maka dia menanggung satu dosa. Dosanya sama seperti orang yang berhasil. Kenapa? Karena dia sudah baca sebab, sudah menempuh sebab. Itu beratnya kalau, ya, dia sudah menempuh sebab. Lain hal dia belum menempuh sebab. Kayak orang mau korupsi, misalnya, dia udah punya rencana, dia udah siapin pagar-pagarnya agar aman, ya. Ternyata dia lihat ada celah yang lupa. Lihat ini bakal tahu. Akhirnya dia urungkan niatnya, bukan karena takut kepada Allah, tapi karena maka dia dihitung seperti orang yang hasilnya. Itu ruginya. Ya. Kalau dia sudah menempuh sebab. Ya. Lainnya kalau dia baru niat. Ya, kemudian dia urungkan atau dia menempuh sebab, kemudian dia ingat Allah. Begitu juga khatirah. Khatirah itu yaitu apa yang terlintas begitu aja itu benar. Itu nggak ada hukumnya. Ya. Kan kadang otak kita itu bergemuruh ya. Macam-macam aja di kepala. Ya, kalau itu adalah suatu yang buruk, suatu, ya, keinginan yang merupakan maksiat dan dosa, tapi sifatnya masih khatirah, masih, ya, sekelebat, itu nggak ada hukumnya. Dia baru ada hukumnya ketika diniatkan. Ya, kalau sudah ditempuh sebabnya, berhasil, ya sama dihitung seperti orang itu, ya, berhasil mengerjakan. Kalau dia urungkan, maka dia malah nggak cukup. Itu kaitan jawab. Baik lagi. Ya. Ya. Kan tadi sudah dibedakan. Ya, antara orang yang sudah menjalani sebabnya dengan orang yang belum. Makanya saya katakan di awal tadi, kalau yang sudah, ya, menjalani sebabnya itu berlaku padanya hadis tadi. Ya, hadis idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wa maqtul fitnah. Yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka.
kok dua-duanya di neraka? Kata para sahabat, yang membunuh di neraka ya kita paham karena dia membunuh. Gimana yang terbunuh kok di neraka juga? Dan Nabi beritahu katanya sama ini. Karena dia juga udah pengen membunuh saudaranya, cuma kalah cepat. Ya, kalah cepat. Saudara yang juga yang membunuh dia tak kalah tepat. Nah, dia yang jadi korban. Berhasil apa nggak berhasil? Nah, berhasil dia membunuh lawannya. Ya, tapi kenapa sama-sama di neraka? Karena dia udah menjalani sebab. Jadi orang yang ingin melakukan keburukan itu ada dua macam. Ya, ada yang cuma sekedar niat. Ya, orang yang ingin melakukan keburukan tapi nggak sampean. Ada dua macam. Ada yang cuma sekedar niat, kemudian dia nggak jadi, tidak cukup paham. Gitu ya, dia gagalkan niatnya. Ada yang niat, tapi udah dia jalanin sebab. Udah dia gambar ke peta rumahnya, dia udah baca apa orang-orang yang pergi, nggak jadi. Bukan karena takut sama Allah, tapi karena situasi seperti ditulis satu dosa seperti orang yang berhasil mengerjakan. Jadi ya, gagal melakukan tindakan kejahatan, ya itu nggak selalu dapat pahala. Ada kalanya justru dia dihitung seperti orang yang berhasil punya. Gantung ya gambarannya seperti itu Pak. Jadi hadis Ibnu Abbas, itu hadis Ibnu Abbas yang sebut itu. Maksudnya hadis Ibnu Abbas ya. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha. Kalau siapa yang ingin mengerjakan satu kebaikan, kemudian nggak kesampaian, ditulis baginya satu pahala. Kalau kesampaian ditulis baginya ya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat itu kan. Nah, itu juga harus dipahami ya bersama dengan hadis yang tadi. Sehingga ya utuh pemahamannya. Ya, cukup ya, insyaallah. Bapak hari kemuliaan Allah dan jamaah sekalian. Semoga apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Kita cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.